Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana al-Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahmah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesungguhnya pengajian-pengajian yang kita rutinkan di rumah-rumah Allah, terutama di Masjid Baitur Rahmah ini, itu adalah merupakan langkah konkret bagaimana kita memikirkan diri kita dan juga generasi ke depan. Saya melihat semenjak saya masuk ke Jawa Tengah ini kurang lebih 10 tahun. Dulu juga pernah mengisi kajian remaja di masjid yang kita cintai. Saya melihat Masya Allah, memang istiqomah itulah yang Allah perintahkan. Bukan berarti orang yang istiqomah itu tidak terjerumus dalam perbuatan apa? Dosa dan kemaksiatan. Makanya ayatnya itu wastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Istiqomalah kamu ya, pada jalan agama Allah Subhanahu wa taala dan mohonlah istighfar. Artinya Bapak Ibu sekalian, untuk sampai kepada hakikat istiqomah kemudian kita tidak melenceng, sepertinya sulit ya. Karena kita diperintahkan ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kau berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk itu dengan perbuatan kebaikan. Jadi sangat tepat di bulan Syawal ini DKM memilih tema yang memang hampir di mana-mana rata dibahas tentang bagaimana kita bisa istiqomah setelah bulan Ramadan ini. Saya banyak terima kasih ya, tentunya pertama kali bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada ya DKM yang memampukan masjid ini. Sekali lagi ini adalah merupakan langkah konkret kita memikirkan ya diri kita dan juga masa depan kebaikan Islam di negeri kita ini yang kita cintai. Bapak Ibu sekalian, upaya untuk tetap istiqomah ya. Mengapa kemudian seseorang itu kok selalu membahas bagaimana kita istiqomah? Karena kita ini ya memang diciptakan untuk itu, fitrahnya seperti itu. Jadi poin yang pertama, kenapa kita harus istiqomah? Karena sesuai dengan fitrah yang Allah ciptakan. Maka Allah perintahkan fa'aqim wajhak lid-dini hanifa. Lihat perintahnya. Maka hadapkan wajahmu, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Itu terlalu kecil sebenarnya ya, tapi ya bagaimana lagi ya. Yang penting kita utamakan mengetahui suratnya dulu. Quran surat Ar-Rum ya, ayat yang ke-30. Allah perintahkan kita untuk tetap menghadapkan wajah ini, artinya menjaga akidah kita. Kalau misalkan kita sekarang ini masih muda Pak ya,
melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena itu indikasi kita sukses keluar dari bulan Ramadan, madrasah yang membentuk kita. Dan saya istilahnya selalu merasa gembira kalau melihat jamaah yang selalu rutin ke masjid Baitur Rahmah ini, selalu penuh sholat 5 waktunya. Kalau jalan mesti berhenti dulu. Kita sholat berjamaah di Baitur Rahmah, dapat ketenangan, gitu ya. Dan itu yang disebutkan para ulama bahwa salah satu indikasi diterimanya amalan seseorang itu insyirah as-sadr. Dia berlapang dada, senang. Kenapa? Setelah kita beribadah, karena kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah tersebut. Walaupun banyak kekurangan, habis sholat astagfirullah. Karena banyak mungkin hal-hal yang justru kita diperintahkan sholat itu ingat Allah, tapi masih banyak mengingat yang lain. Berarti sholat kita masih ada hal yang perlu dibenahi. Makanya kita istighfar setelah sholat itu. Tapi kita juga senang, alhamdulillah kita dimudahkan bisa melaksanakan perintah Allah, bisa tetap istiqomah. Demikian pula setelah kita puasa wajib, puasa Ramadan, kita masih bisa dimudahkan di kesempatan setengah bulan lagi bagi yang belum sempat. Bagi yang belum sempat puasa Syawal, silahkan puasa Syawal ya, agar kita mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nah, insyirah as-sadr, senang ketika kita telah beribadah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apa? Tetap istiqomah. Setelah kita melaksanakan ibadah, melaksanakannya terus setelah itu lagi ya, dengan tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil bagian dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan siang kita itu apa? Imanan wa ihtisaban. Berarti kita tinggal berharap pahala, Pak. Iya, kenapa? Karena kita sudah beribadah ini, sudah berusaha maksimal di bulan Ramadan. Ya, fitrahnya kan seperti itu. Kita hadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas melaksanakan agama ini sesuai dengan tuntunan dan diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itulah agama yang hanif. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Demikian yang Allah ciptakan, fitrahnya sudah seperti itu. Sekarang Pak, kalau di hadapan saya ini ada air teh ya. Bismillah. Bapak Ibu sekalian, ini ada teh halal bagi saya untuk saya minum. Demikian pula ini juga ada air mineral. Ya Bapak Ibu sekalian, lihat. Tapi kemudian di kiri saya misalkan ada khamr. Ya Bapak Ibu, sebagai orang yang beriman, ya, tahu khamr itu haram atau minuman keras lain apapun modelnya. Sekarang ini mereknya apapun dia, tetap saya tidak berani minum. Sebagai bentuk keistiqomahan saya terhadap perintah Allah yang memerintahkan saya untuk memakan dan minum yang dihalalkan dan meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau fitrahnya lurus Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kita tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi istiqomah, menempuh jalan yang lurus, ya. Di antara bagian dari jalan yang lurus yang Allah perintahkan kita adalah ibadah, ya, tetap melaksanakan dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita sampai husnul khatimah. Nah, itu fitrahnya demikian. Tidak ada perubahan. La tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Ya. Itu poin yang pertama ya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ya. Sekarang perbandingannya seluruh dunia ini ya, walaupun kita lihat Masya Allah Mekah tahun ini paling full. Biasanya
mengeluarkan visa itu cuma 3 juta. Sekarang informasinya dari orang visa sendiri 9 juta yang hadir kemarin itu. Baru sedikit duduk, disuruh pindah lagi, cari tempat yang lain. Ditahan lagi pintunya. Udah full, di atas full, semuanya full. Sampai WC pun, kamar mandi ya atau toilet itu penuh dengan berdesak-desakan. Ada orang yang kemudian tidur istirahat di situ. Subhanallah. Ya. Begitu banyaknya antusias dari kaum muslimin ini yang ingin tetap menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu pun jumlah mereka masih sedikit dibandingkan banyaknya manusia yang mereka tidak mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau orang tidak mengetahui hak-hak Allah, berarti mereka ya ketika ditanyakan kepada Imam Bishr bin Haris Al-Hafi, bagaimana pendapat wahai Imam, ada orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Apa kata jawaban Imam tersebut? Itu adalah orang-orang yang buruk. Kenapa? Kok jawabannya demikian? Karena tidak mengenal hak-hak Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Sedangkan mukmin yang sejati istiqomah mengenal Allah sepanjang tahun. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Abdullah. Sebentar lagi kita Idul Kurban, sudah diingatkan. Ayatnya juga jelas. Fa idza faragta fansab. Kalau sudah engkau selesai dari satu pekerjaan, pindah kepada pekerjaan yang lain. Karena memang tidak bisa lepas dari ibadah itu. Fa'bud rabbaka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Jadi yakin di sini artinya kematian, Pak. Sampai Allah wafatkan kita. Sedangkan itu kan rahasia Allah, nggak tahu apakah besok pagi kita masih bisa hidup. Tadi juga Pak Abdullah ceritakan, ingat nggak jamaah yang sudah tua yang masih sering sholat di kursi, di sudut? Saya bilang saya ingat, Pak. Ramadan kemarin sudah mendahului kita. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal soleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai. Bagi orang yang beriman yang istiqomah, Pak, nanti malaikat itu disuruh perintahkan untuk cium kepalanya. Apa kata malaikat itu? Ini disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab. Disebutkan dalam kitab itu bahwasanya malaikat itu mencium kepalanya. Apa yang dia rasakan? Oh, ada Al-Quran yang melekat dari bacaan-bacaan yang selama ini dia hidupkan di madrasah Allah. Begitu diperintahkan untuk mencium hatinya, didapati oleh malaikat dalam hatinya ada apa? Puasa. Begitu diperintahkan mencium kedua kakinya, ternyata malaikat mencium aroma qiyamul lail. Dan ketiga-tiga amalan ini yang sering kita lakukan di bulan Ramadan. Baca Quran, qiyamul lail, puasa. Masya Allah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian kita bisa istiqomah, berarti kita sesuai dengan ajakan fitrah kita. Yang kedua, karena sesuai dengan akal sehat. Dalam surat Al-An'am 153 Allah berfirman, dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah perintahkan kita untuk istiqomah. Wasiat Allah Subhanahu wa taala yaitu agar kita tetap istiqomah. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus, yaitu agama Islam, Pak. Islam yang ada sedia kala yang diajarkan Nabi. Hanya itu yang kita kenal, yang kita ucapkan pagi sore, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Orang yang mengucapkan 3 kali pagi petang wajib Allah ridho kepadanya di hari akhirat kelak. Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kalau mau mendapatkan keridhaan Allah,
baca ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan, kemudian istiqomah. Itu dalam surat Al-An'am 153. Inilah jalanku kata Allah. Wala tattabi'us subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Karena memang Pak, kenapa kita tetap istiqomah di atas jalan agama kita ini? Ya, setiap golongan itu bangga merasa dengan apa yang ada pada golongannya masing-masing. Wala takunu minal musyrikin, kata Allah, jangan kamu termasuk seperti golongan orang-orang musyrikin alladzina, yang mana mereka itu apa? Farraqu dinahum, yang memecah belah agama mereka. Tapi kalau Islam yang ada di negeri kita ini, masya Allah, mereka bisa bersatu, ya, bersatu padu, ini kekuatan yang luar biasa. Ya, jadi nggak mudah untuk dipecah belah. Ini ajaran kita sesuai dengan fitrah yang lurus. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yamshi muqibban ala wajhi ahda", dalam surat Al-Mulk ayat 22. Surat Al-Mulk itu juga disebut surat Al-Mani'ah, yang mencegah dari siksa kubur, Pak. Jadi kalau mau tercegah dari fitnah siksa kubur itu, ya kita baca setiap malam surat Al-Mulk. Ya, pasti ada siksa kubur, himpitan kubur itu. Ya, nikmat kubur juga ada. Sekarang sudah ada, ya, surga neraka itu. Jadi jangan kita tertipu dengan orang-orang orientalis yang mengatakan, oh, ajaran Islam itu hanya ajaran, ya, menakut-nakuti saja, ada surga, ada neraka. Tidak. Kita katakan ayat-ayat Allah yang berbicara tentang surga neraka, menjelaskan bahwa sekarang sudah ada, sudah sangat, ya, lengkap, dan itu kita yakini. Jangan dikatakan itu ilustrasi saja, digambarkan dalam Islam itu ada surga, memotivasi mereka beramal. Tidak. Motivasi kita beramal, betul kita ingin mendapatkan surga Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga, ya, batasan-batasan yang Allah tetapkan, perintah-perintah Allah. Kenapa kita tinggalkan larangannya? Karena kita ingin masuk surga. Kita halalkan apa yang Allah halalkan, kita haramkan apa yang Allah haramkan, karena kita ingin masuk surga. Maka hadisnya tegas, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah niscaya menjagamu. Penjagaan Allah kepada hambanya terbagi dua. Dijaga dirinya, badannya, keluarganya, hartanya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kalau urusan dunia, Pak, sudah dibagi, dijatah. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Tapi urusan akhirat ini bagaimana dijaga pemahaman kita, agama kita, keimanan kita. Kalau kita tidak menjalankan, apa bisa, Pak? Tidak mempelajarinya, apa kita bisa menjaga tetap istiqomah? Ya, apakah setelah bulan Ramadan ini kebaikan-kebaikan yang selama bulan Ramadan kita lakukan masih terlihat dalam diri kita? Atau nanti tergerus sedikit demi sedikit kita tinggalkan? Yang tadinya kita semangat qiyamul lail, nah, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam ke-14 kita sudah tidak terbiasa lagi bangun malam. Walaupun 2 rakaat, Pak, bangun, Pak. 2 rakaat tambah 1 witir. Nabi nggak pernah meninggalkan witir walaupun beliau itu dalam keadaan safar. Beda kalau ketiduran, Pak, ya. Kalau ketiduran lain, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau tidak ketiduran, maka bangun walaupun 2 rakaat tambah 1 witir. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, jangan seperti fulan. Kana yaqumul lail, dia bangun malam, summa taraka qiyamal lail, lalu dia tinggalkan qiyamul lail." Berarti dicela orang yang tidak istiqomah. Dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengajarkan doa kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Doanya apa? Allahumma hdini wa saddidni. Qul, katakan wahai Ali, Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikan aku hidayah dan istiqomahkan aku di atas hidayah tersebut. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu kita mungkin singkat, ya, kita tidak
perlu banyak membahas yang sudah jelas ya kenapa kita harus istiqomah ya. Jelas jawabannya. Yang ketiga apa? Alam semesta istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Tidakkah engkau melihat bahwasanya seluruh apa yang di langit sujud kepada Allah? Seluruh apa yang di bumi sujud kepada Allah. Wasyams, matahari, wal qamar, bulan, nujum, bintang, wal jibal, gunung-gunung, wasyajar, pepohonan, wal dawa, binatang, wa katsirun minan nas, dan di antara banyak manusia, wa katsirun haqqa alaihim al-'adzab, dan juga banyak di antara mereka yang pantas azab Allah bagi mereka. Wa may yuridillah fama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan Allah, enggak ada yang bisa memuliakan Bapak Ibu sekalian. Ya, innallaha yaf'alu ma yasha. Allah ya melakukan setiap perbuatannya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah pilih Pak, kita tetap yang berjamaah di Masjid Baitur Rahmah ini 5 waktu. Itu kita harus banyak bersyukur. Di sana, di luar sana banyak orang yang sudah tidak lagi sholat. Masya Allah. Padahal sholat itu adalah amalan yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, dan kita diperintahkan sholat itu supaya ingat kepada Allah, dan itulah orang yang istiqomah. Dan panitia atau DKI masjid selain daripada Masjid Baitur Rahmah ini di sekitar Mojosowi ternyata sama serius dan juga antusias mengadakan pengajian, memakmurkan masjid. Karena itu pertanda orang yang memakmurkan masjid itu orang yang mendapatkan hidayah. Disebutkan dalam Al-Quran, hanyalah orang yang memakmurkan masjid itulah orang-orang yang Allah berikan hidayah kepada mereka. Ya, dapat hidayah, tetap istiqamah, ya sesuai dengan hikmah penciptaan kita adalah tetap beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kelima, ya, meraih kemenangan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan digambarkan Pak, wali itu Bapak Ibu sekalian orang yang bisa terbang, orang yang punya kesaktian, jalan di atas air, dibakar nggak kebakar. Wali itu dijelaskan dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah wali Allah itu yang tidak ada khawatiran bagi mereka, tidak merasa takut, tidak merasa bersedih. Siapa mereka Bapak Ibu sekalian? Kalau ditanya wali Allah itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman yang bertakwa. Viral kemarin di Masjidil Haram itu ada orang tua dari Pakistan pakai tongkat. Yang dia itu seakan-akan membaca-bacakan di kepalanya ya, jamaah yang datang. Digambarkan itu bagian dari sahabat Nabi. Subhanallah. Ya. Itu salah satu upaya ya, manipulasi. Syaitan itu menggambarkan begini. Supaya apa? Supaya orang itu apa? Tertipu. Ya. Kalau orang kemudian itu dianggap soleh, ya itu bagi dirinya. Bisakah dia kemudian memberikan ilmu kepada orang lain, mengajarkan kepada orang lain kehidupan yang sesungguhnya, ilmu yang bermanfaat? Karena yang bermanfaat itu adalah ilmu. Tapi kalau orang diam, ya tidak menyampaikan sesuatu, tidak terdengar dari lisannya ilmu. Kalau Allah kita nggak tahu kehidupannya seperti apa. Sekarang saya interaksi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya tulis beberapa ya keterangan di sini, ayat-ayat dan juga penjelasan dari kitabnya para ulama, sehingga mudah untuk kita bahas secara ilmiah. Kenapa? Karena setahu saya di Masjid Baitur Rahmah ini ya pengajian ilmu itu selalu digalakkan. Ada pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, ada pembacaan kitab Ibnu Katsir. Berarti kita ini adalah insan yang betul-betul ingin belajar agama sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh para ulama kita. Kita kembalikan kepada ahlinya, selesai. Agar kita tetap istiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang pertama kali itu, ayat yang pertama kali turun adalah berkaitan dengan apa? Disuruh kita baca Iqra.
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Allah ciptakan berarti ada tujuan. Ya, tanpa dengan tujuan yang jelas berarti penciptaan Allah hanya sia-sia. Allah ciptakan jin dan manusia dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hamba-hambanya menjadi wali Allah yang beriman lagi bertakwa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apalagi balasannya? Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka wali Allah itu kabar gembira di dunia maupun di akhirat. Makanya ketika nanti di akhir hayatnya orang yang istiqomah itu Pak, ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Tapi dua syarat ini yang harus kita pertahankan Pak. Orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah. Berarti ada iman dan ada upaya tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala di atas syariat. Gak bisa Bapak Ibu sekalian kemudian kita mengatakan saya muslim tapi saya mencari panduan tersendiri, gak bisa. Gak satu paket kalau begitu. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu. Dia tetap istiqomah, konsisten ya sampai Allah wafatkan. Lahir batin tetap menjalankan syariat Allah. Itu orang yang istiqomah Pak. Ikhlas dan mutaba'ah. Kalau bahasa gampangnya, tahu nggak orang istiqomah itu? Ikhlas, mutaba'ah. Karena dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, ya, maka hendaknya dia beramal soleh, dan kita tidak bisa beramal soleh Bapak Ibu sekalian sampai kita mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana syariat itu tidak bisa lepas dari 6 perkara yang pada malam-malam Ramadan saya sudah terangkan di atas mimbar ini. Cocok ya, harinya, waktunya, kemudian apa? Tempatnya, jenisnya, ya. Gak mungkin kita mau berkorban pakai kuda, ya. Maka itu hanya sedekah saja, tapi bukan hewan korban. Apalagi tempatnya, gak mungkin kita mau tawaf, ya, di tempat lain, padahal adanya hanya di Ka'bah saja. Diizinkan itu saja di Ka'bah, nggak bisa di tempat lain. Ya, kemudian jenis, tata caranya, nggak mungkin saya sholat kemudian saya langsung rukuk sujud, nggak sah sholatnya. Harus takbiratul ihram terlebih dahulu, melihat ke tempat sujud. Kalau kita sanggup rukunnya berdiri, jangan duduk. Sebagian orang sanggup dari rumah dia jalan bawa kursi, begitu sampai masjid dia duduk, padahal dia sanggup berjalan. Kata para ulama, orang yang sanggup berdiri lalu kemudian dia tidak berdiri dalam sholatnya, maka dia kehilangan rukun dari rukun-rukun sholatnya. Maka kita harus istiqomah menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kenapa kita harus istiqomah Bapak Ibu sekalian? Sebab kita apa? Mendapatkan husnul khotimah. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan sebelum dia meninggal dunia la ilaha illallah, ikhlas mengucapkannya, dia amalkan konsekuensi la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ada dua rukunnya, nafi wal isbat, meniadakan sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah yang disembah. Itulah iman. Rabbuna Allah tsumma istaqamu, kita katakan Allah sebagai Rabb kami dan istiqomah. Karena ada orang menggambarkan perintah Allah. Allah itu siapa sih? Ya kan? Perintah Allah. Ya, siapa yang merintah? Sehingga keyakinan dia tidak mantap. Kalau kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala wujud Allah ada, Allah bersemayam di atas arsy sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, berarti kita lurus keimanannya. Jadi bukan hanya digambar-gambarkan ya seperti orang yang menggambarkan pada agama lain jika punya sesembahan, tidak. Tapi kita memiliki Allah Tabaraka wa taala yang Allah sifatkan qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Harus istiqomah kita dalam menetapkan ya prinsip tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebab meraih kemenangan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nolong agama Allah. Ya, jadi kalau kita membela tentang Islam ini, bukan kita mengajak orang lain untuk mengikuti pemahaman kita, enggak sama sekali. Ya, berarti kita enggak ikhlas. Karena kita mengajak orang lain untuk ikut kepada diri kita, bukan ikut kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau menolong agama Allah, maka yang kita bela agama Allah. Enggak ada kepentingan saya sedikit pun, ya. Tapi kita mengajak orang lain untuk masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Adu ila Allah ala basirah. Saya mengajak manusia ke jalan Allah di atas dasar ilmu. Ya. Kemudian yang ke-8, karena ingin menjadi bagian dari doa Nabi SAW, didoakan oleh Nabi, tuba lil ghuraba. Jadi orang yang istiqomah Bapak Ibu sekalian itu orang yang asing banget. Ghuraba itu kan orang yang asing, orang yang tetap beramal soleh di tengah-tengah banyaknya manusia beramal maksiat. Dia tetap rajin sholat lima waktu, ya. Dia tetap rajin berpuasa sunnah, dia tetap rajin ya membaca Al-Quran, dia tetap rajin mengkaji agamanya hingga Allah wafatkan. Berarti kita masuk sebagian dari ya doa Nabi SAW. Kemudian yang terakhir, sebab selamat dari api neraka. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim tiap hari? Paling tidak 17 kali sehari semalam, karena kita ingin selamat, Pak. Selamat dari apa? Selamat dari api siksa Allah Taala. Tetap di atas agama inilah kuncinya kita bisa selamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, karena kehidupan dunia ini hanya kesenangan belaka yang meninggi. Ya, insyaallah mengapa kita harus istiqomah sudah tahu alasannya. Ya, berikutnya istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus. Bagian dari jalan yang lurus itu adalah beribadah kepada Allah secara lahir maupun batin, meninggalkan larangan Allah ya hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Bukankah itu doa kita Bapak Ibu sekalian? Doa kita apa? Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku agar ingat selalu kepada Engkau, wa ala syukrika, mensyukuri nikmat Engkau, wa ala husni ibadatik, agar memperbaiki ibadah hingga Allah wafatkan kita. Bapak Ibu sekalian, ya betapa orang yang istiqomah itu mengharapkan buah yang sangat indah. Apa yang pertama? Ketenangan di akhir hayat. Kalau orang, ya Pak, kenapa kok semakin takut kematian? Kenapa? Karena semakin cinta kepada dunia ini, cinta dunia dan takut mati, itulah wahana. Sedangkan kematian sesuatu yang pasti, Pak. Ya, kita nggak tahu kapan kematian itu menimpa diri kita, tapi kita sudah mempersiapkannya. Kalau sudah orang ya tahu sebab-sebab ya bahwa sebentar lagi dia akan mati, ya dia merasa khawatir, merasa takut, sedih. Tapi kalau orang yang beriman, ya dia tetap di atas keimanannya istiqomah, dia tidak perlu bersedih. Karena dijamin apa yang dia tinggalkan dari keluarganya, ya kemudian apa yang akan dia hadapi berupa janji Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapatkan. Dia akan dapatkan. Mungkin di Ramadan kemarin banyak sekali berita-berita tentang kematian ya saudara-saudara kita, baik itu tetangga, bahkan famili kita sendiri ya. Namun kemudian ya sampai Ramadan ini berlalu, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita usia yang bagi kita kalau kita kurang maksimal berarti apa, Pak? Ya bertaubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah tidak mengampuni dosa kita di dalam Ramadan, berarti di bulan-bulan yang lain tidak akan diampuni. Ya. Dan kita harus optimis
Yakin Allah ampuni dosa-dosa saya. Kenapa? Buktinya saya sekarang ini dimudahkan beribadah. Saya cinta kepada amalan-amalan soleh. Itu pertanda Pak, kalau amalan ibadah Bapak Ibu sekalian diterima, ya berlapang dada, ya kemudian istiqomah, senang mengamalkan amalan-amalan yang lain. Itu pertanda kalau amalan Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus beramal, ya terus beramal. Karena memang itu modal kita. Kalau sudah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai Pak. Ya, selesai sudah urusannya. Nggak ada lagi kesempatan kita beramal. Nah, maka di dunia inilah ya sawah ladang kita, bagaimana kita bisa menanam sebanyak-banyaknya Pak. Mengucapkan tiap hari la ilaha illallah, ya Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang disebut dengan apa Pak? Baqiyat al-baqiyatus salihah, yaitu zikir-zikir yang kekal pahalanya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ini lebih baik daripada apa? Al-mal wal banun, harta-harta kita yang kita miliki, ya maupun anak-anak kita, itu lebih baik. Ya, kalimat al-baqiyatus salihah itu lebih baik. Salat 5 waktu, ya kita bisa istiqomah mengucapkannya, membasahi lisan kita ini, berzikir, ingat kepada Allah, itu jauh lebih baik kita harapkan sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kemudian menjadikan kita tenang di akhir hayat kita. Yang kedua, malaikat memberikan kabar gembira berupa surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan jannah, surga yang kenikmatannya tidak pernah terlihat oleh pandangan manusia, tidak pernah terdengar pendengaran manusia, tidak pernah terbetik di hati manusia. Itulah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, penjagaan Allah ya di dunia maupun di akhirat. Agama kita, keimanan kita dijaga dari yang namanya syubhat, kerancuan. Banyak sekali ya orang-orang yang ingin memalingkan kita dari beribadah kepada Allah, dari memahami keimanan, ya sehingga banyak memberikan syubhat, ya kerancuan-kerancuan atau syahwat muharramah, syahwat yang diharamkan. Ya. Nah, ini dua hal yang bisa menyebabkan kita tidak istiqomah, yaitu syubhat dan syahwat. Kemudian yang keempat, sebab lapangnya rezeki kita, ya sebagaimana dalam surat Al-Jin Allah berfirman, wa allaw istaqamu ala tariqatin asqainahum min ma'an ghadaqa. Kalau mereka itu istiqomah, niscaya kata Allah kami akan sirami mereka dengan air hujan yang baik. Ya. Atau dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila shalihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min. Nah, ini syaratnya beriman, mempertahankan keimanannya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka kami sediakan baginya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, maka kami akan berikan balasan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kalau dihitung-hitung Pak, sebelum usia balik kita berapa tahun? Katakanlah usia balik kita Bapak Ibu sekalian 15 tahun ya, 15 tahun. Sedangkan kita disarankan oleh dokter dalam sehari berapa yang paling baik untuk tidurnya itu? Berapa jam? 8 atau berapa jam? 8 jam. Coba dikurangi. Sisa daripada 15 tahun, usia kita 60 tahun. Berapa hari yang kita habiskan, berapa tahun untuk tidur? Kalau dalam satu hari 8 jam, sampai usia kita ya tadi sudah 15, ya berarti tinggal 25. Ya, berapa lagi? Hampir 20 tahun itu untuk tidur saja Pak. Belum kita ke kamar mandi, belum kita jalan-jalan. Lalu ibadah kita berapa tahun? Kalau usia kita 60 tahun, karena memang umat Nabi Muhammad usianya 60 sampai 70 tahun, sedikit yang melampaui. Berarti ibadah kita sedikit sekali. Ya. Sedangkan Allah berikan kita rezeki yang luar biasa. Iya, itu dalil-dalil tentang istiqomah. Fussilat, Allah berfirman di ayat yang ke-30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
hampir sama dengan surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian istiqomah, mereka akan didatangi oleh malaikat yang mengatakan turun kepadanya, jangan takut, jangan sedih, gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan. Masya Allah, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, dalil-dalil sangat banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala juga. Di dalam surat yang lainnya, dalam surat Al-Ahqaf atau dalam hadis diperintahkan ketika datang sahabat Sufyan bin Amr mengatakan kepada Nabi, katakan kepadaku tentang sesuatu yang tidak aku tanyakan kepada yang lain kepada selain engkau ya Rasulullah. Nabi mengatakan kul Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima doa hamba-hambanya yang betul-betul berdoa berharap kepadanya. Tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan minta kepada jin, minta kepada hal-hal yang dikeramatkan, karena sesungguhnya itu merupakan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian contoh ibadah yang istiqomah adalah sholat 5 waktu tepat waktunya dan berjamaah bagi laki-laki di masjid. Sampai salah seorang salaf terdahulu itu Pak, dia mengatakan kepada anaknya, dia memperbanyak sholat. Kenapa? Karena dia harapkan nanti anaknya ini juga mendapatkan keberkahan dari amal ibadah yang dia lakukan. Dia katakan kepada anaknya, saya memperbanyak sholat. Karena ketika datang seseorang sahabat kepada Nabi minta supaya menemani Nabi di surga, kata Nabi, "A'inni ala nafsika bi kathrati sujud." Tolonglah aku untuk menolong dirimu memperbanyak sujud. Maksudnya kamu memperbanyak sholat sunnah. Itu salah satu kesuksesan Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan, bisa mensukseskan di masjid ini qiyamul lail dan juga sholat tarawih terus. Maka kebaikan itu masih sisa, masih terus kita merasakan. Nggak merasa sulit dengan melama-lamakan sholat, menikmati ibadah sholat yang kita lakukan. Memang kalau imam harus memperhatikan jamaah, mendengar suara tangisan. Rasul pernah mempersingkat sholatnya. Tapi kalau kita sholat sendiri silahkan mau berlama-lama dalam munajat, karena orang yang sholat itu sedang bermunajat kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang juga contoh amal ibadah yang istiqomah, bertauhid dengan mengimani keberadaan Allah, karena banyak bukti yang menunjukkan hal itu. Banyak sekali ciptaan Allah yang satu. Binatang Allah ciptakan juga ada matanya. Kita juga diciptakan sebagai manusia yang terbaik dalam bentuk penciptaan. Masa langit dan bumi dan seluruh binatang-binatang yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala bertasbih, benda-benda yang Allah ciptakan, benda-benda langit yang perkasa Allah ciptakan, mereka semua melaksanakan perintah Allah. Manusia mengapa mereka kemudian tidak istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang menjadikan manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal begitu banyak nikmat yang Allah telah rasakan untuk manusia itu agar mereka pandai bersyukur. Maka peraih apa yang kita raih dari bulan Ramadan itu, orang yang pandai-pandai bersyukur dan orang yang paling banyak bersabar. Dua sifat ini kita raih dari madrasah Ramadan ini, pandai bersyukur karena Allah masih panjangkan usia kita, dan kita pandai pandai-pandai bersabar, karena banyak sekali hal-hal yang bisa merintangi kita dari istiqomah. Selanjutnya. Nah, ini terakhir, satu lembar sebelum terakhir. Ini yang berikutnya, kiat pertama Bapak Ibu sekalian, sungguh-sungguhlah dalam berdoa. Di antara doa terbaik, minta istiqomah, ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Itu tolong kita sering membacanya, karena Nabi pun sering sekali membacanya. Allahumma ati nafsi taqwa, juga bisa kita berdoa yang lain, ya Allah berikanlah pada diriku ketakwaannya, karena hati ini kuncinya Pak.
Karena hati ini ibarat raja, sedangkan anggota tubuh ini adalah bala tentaranya. Kalau hati kita ini selalu bersih, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menetapkan keimanan kepadanya, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, ya, maka hati kita tetap bersih dan selalu tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak ujub dengan apa yang telah kita raih. Nah, ini kiat-kiat istiqomah yang kedua itu kita, ya, apa yang perlu kita sombongkan dari ibadah kita. Orang kita mau beribadah minta kekuatan kepada Allah, ya kan demikian, ya, maka kita sembunyikan amalan-amalan kebaikan kita, Pak. Jangan kita tampakkan. Sebagaimana kita menyembunyikan amalan keburukan, demikian pula kita tidak ingin kalau kemudian, ya, amalan keburukan itu diketahui oleh orang, maka rahasiakanlah amal-amal soleh kita. Dan para orang-orang soleh terdahulu itu paling tidak suka kalau amalannya itu diekspos, ditampakkan amalannya, ya, dia paling tidak suka. Dia rahasiakan amalnya. Nggak perlu kita kemudian ujub, sombong, menceritakan, karena memang penyakit hati itu banyak sekali. Ya, kita merasa sudah melakukan ini, melakukan itu, sudah ini, sudah itu, padahal, ya, apa yang kita lakukan itu semua atas dasar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengamalkan sebab-sebab agar tetap istiqomah. Di antaranya belajar agama, ya, dengan runut mengkaji akidah yang benar. Kemudian apa, Pak? Bersahabat dengan sahabat-sahabat yang rajin sholat 5 waktu, rajin pengajian. Itu sesungguhnya, Pak, sahabat kita, Pak. Nanti sebagaimana